Halo Sobat Podcast, ketemu lagi di Podcast Titik Temu, di mana semua obrolan, perspektif, dan juga topik bertemu. Dan hari ini kita akan membahas topik yang begitu seru, dan juga tentunya ini menjadi penting untuk Sobat Podcast yang menyaksikan hari ini, tentang pola asuh modern yang tepat pada anak usia remaja. Nah Sobat Podcast, masa remaja merupakan fase transisi yang krusial dari anak-anak menuju dewasa. Dan pada fase ini remaja mulai membentuk identitas diri, kemudian juga emosional, mengalami perubahan fisik dan sosial yang cukup signifikan. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat dan juga era modernitas dan juga melalui perkembangan digital, ini menjadi tantangan yang sangat signifikan dan juga cukup kompleks. Dan orang tua juga perlu menyesuaikan pola asuh tradisional dibalut dengan pendekatan yang modern. Dan tidak hanya mendidik, tetapi juga mampu membangun hubungan yang sehat, kemudian juga suportif dan juga terbuka dengan anak. Nah, melalui podcast Titik Temu hari ini, kita akan membahas secara mendalam tentang pola asuh modern nih, yang relevan, efektif, dan juga membangun khususnya untuk anak usia remaja. Nah, telah hadir bersama saya di studio podcast Titik Temu TVRI Jawa Barat hari ini ada Mbak Faina Safitri, seorang psikolog. Halo Mbak Faina. Halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mbak. Terima kasih banyak sudah hadir nih ya di podcast Titik Temu TVRI Jawa Barat. Ngebahas soal pola asuh modern. Ya, saya juga mungkin adalah yang mengalami ya, mungkin dari dulu bagaimana perspektif atau POV-nya sebagai seorang anak yang diasuh oleh orang tua dengan berbagai macam cara. Dulu ada yang namanya mungkin pola asuh tradisional. Nah, sekarang kalau misalkan dikaitkan dengan modernitas ataupun juga perkembangan zaman, gimana sih ciri-ciri pola asuh modern ini Mbak Faina, dan kemudian apa bedanya dengan pola asuh tradisional yang tadi disebutkan itu? Oke, sebelum masuk ke pola asuh tradisional dan modern, saya mau memberikan disclaimer dulu, Kang. Sebetulnya secara riset terkait dengan pola asuh itu sudah ada dari zaman dulu, Kang. Kalau di ilmu psikologi dari tahun 1970 itu sudah ada kategorisasi 4 pola asuh untuk anak. Jadi sudah diteliti ya. Yang pertama yang sering kita sebut otoriter. Nah, berarti orang tua satu arah memberikan instruksi, anak harus patuh. Kemudian yang kedua permisif. Berarti itu segala boleh. Jadi sangat lunak tapi nggak ada disiplin ya. Yang ketiga yang tidak terlibat sama sekali. Jadi diacuhkan, dibiarkan sendiri. Nah, yang keempat, nah ini yang paling efektif nih. Dari tahun 1970 tuh disebutkan bahwa ini yang paling efektif adalah pola asuh otoritatif. Di mana orang tua punya power memberikan disiplin, tapi tetap hangat. Nah, menurut saya sebetulnya kalau kita paham konsep itu dari tahun yang dulu pun kita sudah sadar bahwa ini efektif banget. Jadi kalau sekarang banyak yang bahas, tampaknya yuk kita belajar lagi bahwa ada nih formulasi yang sangat efektif untuk anak-anak, berapapun usia anak. Gitu. Jadi orang tua memberikan kesempatan bicara, tapi tetap punya power untuk beberapa hal terkait dengan disiplin atau nilai-nilai yang harus juga ditanamkan ke anak-anak. Gitu. Mungkin itu akan relate nih juga dengan tantangan hari ini sebetulnya. Tadi ada otoritatif ya. Nah, ini bedanya dengan otoriter tuh sebenarnya lebih ke mananya gitu kan? Ada sisi yang mungkin mengatur gitu ya. Apakah memang dari segi kehangatan atau cara pendekatannya memang beda atau bagaimana nih? Ya jadi kalau otoriter itu memang orang tua merasa punya kuasa atas segala hal. Jadi anak harus menurut gitu ya. Kemudian kadang-kadang nggak dijelaskan why-nya. Kenapa sih saya harus melakukan A, B, C? Kenapa sih saya harus memilih sekolah di sini? Gitu. Itu tidak ada diskusi sebelumnya. Nah, sedangkan yang tadi yang sangat efektif itu ketika orang tua memberikan ruang diskusi, terutama untuk anak-anak yang sudah bisa berdiskusi ya. Gitu. Ini loh, mama papa melihat ada pilihan A, B, C. Kita lihat yuk sama-sama. Nah, jadi sehingga ketika sudah memilih, nanti orang tua bisa memberikan tanggung jawab lebih sebetulnya. Oke, ini pilihan kamu. Nanti kami ingatkan kalau kamu nggak disiplin terhadap pilihan itu. Jadi beda rasanya.
gitu. Iya, jadi yang sisi yang keempat tadi atau poin yang tadi itu mungkin bisa lebih mendengarkan dari dua arah gitu ya Mbak ya. Betul. Jadi mungkin apa yang diinginkan sama anak dikolaborasikan dengan mungkin aturan yang dibuat oleh orang tua secara tradisional itu bisa masuk dan sinergis gitu ya. Iya, betul sekali Nah, Kang Gilang. nah, tapi kalau misalkan kita berbicara soal fase remaja gitu ya, ini kan transisi ya dari anak-anak ke dewasa. Tadi perubahan-perubahan mulai muncul nih, dari mulai perubahan fisik, kemudian emosional, bahkan sosial yang bahkan bisa mempengaruhi banyak hal gitu dari segi dia berkomunikasi dengan orang tua di keluarga ataupun juga di lingkungan pendidikan gitu. Apa sih Mbak yang sebenarnya mungkin bisa terjadi ataupun juga sisi fase remaja ini gitu dari sisi psikologisnya? Oke. Jadi memang betul namanya transisi. Jadi dia sedang beranjak nih. Tadinya era anak-anak gitu ya. Yang mungkin sebagian besar banyak hal didampingi full ya sama orang tua gitu. Terus menuju ke dewasa. Dewasa dalam arti sudah punya tanggung jawab sendiri. Nah, di masa-masa sebelum dewasa ini mereka memang butuh waktu karena tadi secara fisik kan hormonnya sedang bergejolak ya. Tapi itu bukan berarti hal yang negatif ya gitu. Jadi memang ada perubahan hormon, terus kemudian perkembangan otak. Otak yang paling depan itu biasanya utuh atau sempurnanya di usia dewasa. Nah, remaja ini belum terlalu sempurna, tapi sudah ingin mandiri juga. Nah itu ya, jadi konfliknya adalah orang tua ngelihat belum mampu nih dilepas sepenuhnya, tapi anak-anak remaja itu udah pengen, oke, aku punya keputusan sendiri gitu ya. Itu yang kadang-kadang kalau nggak paham jadi konflik. Itu yang perubahan mereka alami. Kalau kita paham, jadi kita bisa berstrategi lah. Gimana sih nemenin anak remaja ini, pengen sih dia mandiri, kita kasih deh kesempatan, tapi harus dalam batas-batas aman gitu, karena mereka belum selesai tadi perkembangan otak arah depan itu adalah kebijaksanaan, pengambilan keputusan yang matang, memperhatikan resiko. Nah itu belum utuh bijak gitu ya. Jadi tetap harus kita kasih input gitu sebagai orang tua. Nah dari segi sikap atau perkembangan mereka ketika bergejolak ataupun juga berambisi untuk melakukan banyak hal di fase remaja ini, sebetulnya potensi-potensi ke arah sikap seperti apa sih yang dari sisi psikologis ya yang mungkin di remaja ini bisa dialami atau dilakukan gitu Mbak, yang mungkin juga orang tua bisa melihat, oh ini mah mungkin karakter yang tidak banyak mau atau mungkin yang pendiam, yang ini beda lagi, mereka mungkin emang cenderung reaktif dan sebagainya. Nah uniknya masa transisi itu mereka lagi cari Kang, gitu. Saya mau seperti apa? Makanya penting role model, utamanya dari orang tua lah ya. Kita contohkan bagaimana bersikap, mengambil suatu solusi, mengekspresikan emosi. Itu akan sangat mereka lihat gitu. Gimana sih ayah ibu aku ketika mengambil keputusan dan sebagainya. Nah itu mereka memang lagi cari-cari Kang. Jadi karakter itu kan dibentuk, tapi memang sejak awal ya dari kecil tuh mereka mengobservasi, mendengarkan juga arahan dari orang tua. Tapi di masa-masa ini yang berbeda adalah punya research, mencari informasi yang jauh lebih luas. Gitu ya. Kalau dulu tuh kayaknya orang tua sangat diandalkan untuk berbagai macam pertanyaan. Di era remaja itu mereka bisa cari lewat apapun, media sosial gitu. Dan terutama adalah peer group. Atau teman sebaya. Nah, itu sangat mewarnai karena mereka sangat ingin diterima di lingkungan. Gitu. Jadi mereka juga cari-cari gimana ya jadi orang yang asik tuh gitu ya. Orang yang gaul tuh kayak gimana, orang yang sukses tuh kayak gimana. Jadi mereka mencari formula itu. Makanya orang tua perlu mendampingi. Betul. Jadi tidak bisa dilepas begitu saja. Jadi remaja ini masih cukup observasi juga ya untuk mungkin bisa mencari bagaimana jati diri dia, terus kemudian mungkin minat dan potensinya seperti apa gitu ya. Betul. Jadi apakah bisa dibilang wajar juga Mbak kalau misalkan masih dikatakan ada labilnya lah gitu lah remaja ini, terus kemudian sebenarnya apa sih yang mereka paling butuhkan dari orang tua? Karena kan tadi kan disampaikan bahwa pengaruh
juga nih gitu sikap orang tua, pengambilan keputusan ataupun juga didikan dari rumah lah atau di keluarga. Nah, memang karena tadi lagi masa transisi, sayangnya labil itu dikonotasikan negatif ya seringkali ya. Padahal kan istilahnya itu labil tuh ya masih naik turun, mereka lagi mencari, kadang betul, kadang salah, kemudian coba hal baru, begitu ya, gagal dalam suatu hal gitu. Itu maksudnya adalah suatu hal yang mereka memang alami. Jadi kalau orang tua memahami mereka sedang transisi, melihat itu sebagai suatu kesempatan sebetulnya. Kesempatan gimana kita sebagai orang tua tetap harus bisa diandalkan oleh mereka gitu. Gimana kita membuka ruang diskusi supaya ketika dia up and downs tuh bisa, "Mah, aku nih lagi ngalamin ini nih di sekolah. Menurut mama gimana?" Kita tuh bisa enak masuknya. Gitu. Nah, tapi situasi itu nggak bisa tiba-tiba datang, Kang. Dan nggak bisa dimulai dari remaja. Karena kalau nggak kenal dengan orang tuanya dalam tanda kutip secara psikologis dekat, itu nggak akan kebuka tuh suara itu yang tadi tuh nggak akan kebuka. Gitu, curhat-curhat itu nggak akan bisa. Jadi memang investasinya sejak awal itu orang tua harus memberikan komunikasi dua arah yang tadi cerita. Gitu. Jadi dari kecil terbiasa mengemukakan pendapat. Gitu ya, meskipun nggak semuanya diwujudkan, tapi kan dia dikasih ruang, didengarkan dulu, sehingga ketika remaja dengan banyak situasi yang baru ya, dia juga oh ternyata situasi ini baru, dia nggak segan-segan datang ke rumah, istilahnya ayah dan bundanya untuk cerita. Nah itu yang bisa menggait mereka supaya di masa-masa ini dapat orang yang dipercaya, gitu. Konteksnya kalau ada gap itu dia bisa mencari di luar, gitu, entah teman, entah orang lain yang belum tentu punya pengaruh positif, gitu. Jadi inilah sering kalau kata orang-orang sekarang tuh kan kayak kebawa arus gitu ya misalnya. Betul. Nah itu sebetulnya karena kalau tidak ada di research di rumah dia akan tetap cari gitu. Kayak ada yang kata-katanya tuh ya terbentuknya di luar lah, pribadi saya tuh kayak banyak di luar gitu terbentuk karena itu. Jadi jadikanlah rumah itu sebagai betul-betul rumah untuk anak-anak kita. Oke, nah dalam diskusi ataupun juga cerita ke orang tua, apakah harus selalu anak yang mengawali atau remaja ini yang mengawali untuk berceritakah? Atau sebaiknya dari sudut pandang orang tua yang nge-follow up ataupun juga bertanya lah, ngecek anak saya hari ini baik-baik aja atau enggak ya gitu. Hari ini bercerita misalkan di sekolahnya gimana, apakah dominasinya lebih kayak gimana gitu, Mbak? Nah ini tadi ya karena kebiasaan. Kalau memang sudah jadi rutinitas, anak remaja nggak akan jengah. Gitu. Jadi kalau dari tahun-tahun sebelumnya orang tuanya biasa nanya gitu, gimana teman barunya, oke enggak gitu, gimana nonton film ini dan segala macam, itu nggak akan risih. Tapi kalau kita tiba-tiba baru tanya di usia remaja, kemarin nggak pernah seperti itu, mereka kesel gitu. Apa sih banyak tanya gitu ya. Bahkan kalau yang tadinya rutinitas sudah bertanya sering pun, ketika remaja mungkin ada lah dia kadang-kadang gak mau bicara gitu. Jadi orang tua perlu tarik ulur gitu. Kalau misalnya tadi kalau anaknya belum mau cerita, ya kita aja dulu cerita, misalnya cerita keseharian atau misalnya minta pendapat. Itu juga mereka senang loh, menjadi diandalkan oleh orang tua untuk memberikan masukan misalnya. Mama punya ini nih masalah ini, kira-kira menurut kamu gimana ya, mama harus ambil nggak nih pekerjaan ini misalnya, gitu. Jadi itu kan trust, oh orang tua saya mendengarkan saya nih gitu. Nah nanti kita mulai masuk dan bertanya kamu baik-baik saja, itu bagus banget karena kadang-kadang lupa. Nah itu ya mungkin juga yang harus diterapkan. Kadang ada juga gap antara orang tua dan anak di rumah yang mungkin bisa dikatakan saya nggak betah di rumah gara-gara mungkin jarang ngomong atau mungkin faktor culture juga di daerahnya seperti apa, budayanya memang jarang ngomong gitu, ada juga ya. Nah ini apakah perubahan zaman juga cukup mempengaruhi cara atau pola komunikasi anak ke orang tua ataupun juga sebaliknya, Mbak? Oke. Jadi tadi lingkungan ya, lingkungan tentu ada andil juga, punya pengaruh. Tapi perlu diingat,
kalau orang tua sudah menanamkan fondasi yang utuh, yang kuat, itu bisa jadi suara hati. Iya. Jadi kalau misalkan keluar ada pengaruh baik itu positif negatif, ini suara hati ini tetap jalan nih, gitu. Jadi misalnya nih kalau yang positif mah ya bagus ya, mudah gitu diterima anak. Tapi kalau yang negatif itu konflik ya. Kata ayah bunda aku nggak boleh nih, gitu ya. Kau teman-teman pada melakukan itu ya, kok dibolehin ya, misalnya pulang malam gitu. Tapi kayaknya seru. Nah tapi kalau kita sudah punya fondasi yang utuh, minimal dia ada sih rasa-rasa ngerasa bersalah gitu ya kalau melakukan itu. Jadi kembali lagi gitu. Makanya fondasi itu memang dari kecil sih, memang harus kita tanamkan. Yang pertama kedekatan, karena kalau kita tidak dekat, kita tidak akan mendengarkan kata-kata orang tersebut, ya kan? Karena belum ada trust. Dan yang kedua adalah komunikasi. Dua itu sebetulnya sangat utama. Gitu. Jadi komunikasi sebelum memberikan arahan dan segala macam, dua arah lah. Dengarkan dulu orang. Anak-anak pengen didengarkan sih, terutama remaja. Nah itu jadi mungkin boleh dibiasakan lah gitu ya sobat podcast yang sekarang udah jadi orang tua, ataupun juga mungkin kita masih menjadi kakak dari seorang remaja gitu ya, punya adik dan sebagainya, mungkin juga cukup berperan juga ya Mbak ya di dalam keluarga, peran apapun juga untuk yang masih mencari jati diri ataupun juga perubahan banyak hal, termasuk perubahan sosial ataupun jarak komunikasi. Terus kemudian kalau dari sudut pandang orang tua yang mungkin masih menjadi tantangan dalam pola asuh terhadap anak usia remaja nih, apa saja nih yang kira-kira aduh ini sangat beresiko nih, takutnya anak saya mungkin nanti yang tadinya memang baik-baik saja tapi orang tua mungkin ada pantangan-pantangan sikap ataupun juga apa istilahnya dalam segi komunikasi salah gitu. Nah itu apa aja tantangannya? Nah, yang sering kali dikeluhkan orang tua gitu ya di ruang konseling gitu, itu adalah lingkungan. Jadi sering kali mengeluhkan, aduh anak saya setelah sekolah jadi senang bolos misalnya gitu ya. Jadi coba-coba merokok misalnya gitu. Nah, sebetulnya tadi ya balik lagi, kita sudah memberikan fondasi yang kuat belum tentang value itu, gitu. Nah, nanti itu di lingkungan akan ada godaan ini. Terus pernah nggak dikomunikasikan kenapa tidak kami sarankan atau kami sama sekali tidak mentolerir itu? Kan setiap orang tuh punya value tertentu ya, karena A, B, C gitu. Jadi harus didiskusikan kenapanya, supaya ketika anak dapat ajakan itu dia tahu ini worth it nggak ya aku lakukan gitu. Bukan sekedar takut mengecewakan orang tua, tapi oh iya ya buat diriku juga kayaknya kurang baik deh gitu. Aku jadi nggak produktif sebagai siswa misalnya dengan bolos sekolah dan segala macam gitu. Jadi menumbuhkan kesadaran jauh lebih penting daripada menyebutkan aturan-aturan. Misalnya kamu nggak boleh bolos sekolah, kamu nggak boleh pulang malam, kamu nggak boleh coba merokok, nggak boleh hal negatif dan lain sebagainya. Itu ya mungkin mereka tahu gitu ya, orang tua saya nggak boleh, tapi karena tidak tahu why-nya, jadi kalau di luar pantauan orang tua nih nanti mulai ngekos nih ya, kalau misalkan remaja akhir kan kuliah, ya udah kan ayah bunda aku nggak ada. Gitu. Ada sisi kebebasan yang mungkin tidak dipantau ataupun juga jauh dari aturan-aturan yang biasanya intens gitu ya Mbak ya. Iya betul, karena nggak sadar bahwa itu penting buat dirinya juga aturan tadi. Gitu. Jadi itu yang dikeluhkan lingkungan sebetulnya bisa kita hindari, tapi tentu tetap di manage ya. Orang tua terus catch up meskipun mungkin ya remaja tuh kayak kadang-kadang pengen sendiri, pengen privacy, tapi ya bolehlah pakai cara-cara yang jauh lebih kreatif ya. Kita juga bisa kadang-kadang jadi teman gitu. Kita harus tahu dunia dia, harus kenalan sama teman-temannya, itu wajib ya sekarang. Kalau zaman dulu ada istilah jangan pilih-pilih teman. Kalau sekarang sih harus orang tua bilang pilihlah teman-teman yang baik sesuai dengan value kita. Jadi harus selektif ya untuk memilih teman ya. Tapi dalam arti bukan memilih karena hanya alasan perifer. Misalnya harus satu suku, harus satu agama. Nah itu udah nggak boleh ya. Harus sama satu sosial tidak. Tapi value apa? Dimana teman-teman kamu kasih kebaikan nggak untuk kamu misalnya? Kasih kamu semangat nggak belajar gitu. Kalau lingkungan teman-temannya itu ya cukup
kenal nggak apa-apa, tapi tidak terlalu dekat. Mhm. Karena kan mereka masa transisi ya, jadi Iya. masih ikut nggak gitu ya. Iya. Jadi, Apalagi sekarang kan makin sini makin banyak sekali platform media sosial, digital gitu ya. Nah ini gimana nih mungkin untuk membentengi supaya anak ini bisa tetap bersosialisasi dalam bentuk media sosial gitu ya, tapi juga mereka tetap bisa ada di dalam apa istilahnya didikan orang tua yang baik ataupun juga self controlnya muncul gitu Mbak. Oke. Nah, jadi anak-anak sekarang itu hidup di dua dunia ya. Jadi dunia nyata dan dunia Dunia maya. maya. Dan dua-duanya aktif ya, Iya. gitu. Tantangannya tentu tadi berarti arus informasi dari lingkungan begitu besar sekali, unlimited akses gitu. Orang tua makanya perlu menanamkan juga literasi digital misalnya dari awal, atau ketika anak diberikan handphone harus dikasih tahu nih aturannya seperti apa. Terus harus dikenalkan apa sih informasi di media, apa sih berita hoax, apa sih gosip gitu. Konten apa sih yang mungkin merugikan kamu secara fisik, secara psikologis, secara emosi, secara spiritual. Itu harus dibuka. Karena mereka nanti membuka itu gitu ya. Jadi sebelum mereka masuk ke dunia digital, orang tua harus kasih bekal. Kan nggak fair ya kalau kita menyalahkan mereka sedangkan kita nggak kasih bekal. Jadi mereka cari tahu sendiri, trial error gitu ya. Betul. Tiba-tiba berteman dengan orang yang tidak tahu ya akunnya itu palsu atau tidak, ditipu daya dan segala macam. Nah itu yang sangat dikhawatirkan. Karena banyak yang memang di media sosial itu yang bertujuan untuk merusak anak banyak. Ya kontennya memang dibuat untuk ya merusak generasi kita gitu. Jadi orang tua perlu memberikan bekal itu. Nah kalau untuk sekarang ya segmentasi generasi kayak misalkan milenial yang pernah menjadi remaja, kemudian Gen Z, kemudian Gen Alpha ya, nah, itu ada perbedaan yang cukup signifikan nggak Mbak dari kalau kita klasifikasikan dari segi generasi itu? Ya, karena setiap zaman punya tantangannya sendiri ya. Sebetulnya dari zaman dulu mungkin sebetulnya ada perbedaannya. Cuman yang kenapa sih sekarang jadi ada gimana sih milenial, gimana Gen Z? Karena tiba-tiba ada suatu struktur, suatu kondisi yang merubahnya tuh cepat, yaitu media digital. Oh itu justru sangat berpengaruh ya? Iya, jadi kan cepat. Informasinya kan dulu tanyanya ke siapa? Ke ayah bunda, ke buku. Jadi masih konvensional dulu kan? Gitu. Ya tetangganya sebatas kanan kiri. Sekarang semua hal yang terjadi di dunia bisa dia lihat. Betul. Jadi fluktuatif ya. Jadi tiba-tiba cepat, dunia ini tiba-tiba cepat dengan adanya digital, aplikasi dan segala macam. Itu yang membuat mereka biasanya tidak terbiasa berproses. Gitu. Kalau kita dulu nih nonton TV, TVRI, ya ada selingan informasi ya ditungguin kan. Ya. Kalau mau pengen cepet-cepet beres. Iya, ya tunggu aja gitu ya. Oh, abis ini ada ada acara yang menarik buat saya tapi ditungguin. Anak sekarang kan lihat di digital aja, berapa menit kan swipe. Nggak tahan gitu. Nah itu kan contoh yang real bahwa mereka tuh terbiasa instan. Ini yang bahaya kalau nggak kita intervensi gitu. Karena nanti ngambil keputusan juga cukup reaktif gitu, nggak memikirkan secara matang. Nah mungkin kalau misalkan kebiasaan ini muncul di fase remaja, seberapa besar potensi untuk bertahan di fase itu, dan seberapa besar juga dia akan terus mempertahankan sikap yang mungkin ke yang buruk-buruk lah ya, risiko yang buruknya dalam bersikap sampai misalkan dia dewasa. Kayak tadi orang yang mau berproses tapi ternyata kebiasaan scrolling yang mungkin nggak butuh proses itu tuh terus-terusan sampai udah dewasa gitu Mbak, gimana tuh? Ya orang tua memang wajib sih menurut saya wajib memberikan dia proses. Meskipun dunia begitu cepat,
mengambil fasilitas yang begitu ada dalam segala hal, bolehlah sekali-kali orang tua memberikan aktivitas yang dia mau tidak mau harus berproses, harus latihan. Gitu. Jadi nggak fair juga ketika kita nggak kasih latihan. Gitu. Kitanya juga memang orang tua ngerasa mudah sih ya. Misalnya anak pengen makan apa, nggak sempat masak, ya udah pesan aja. Anak kan lihat tuh, oh berarti saya boleh dong berganti-ganti menu dengan tiap cepat. hari. Gitu. Benar. Sedangkan kalau konvensional kan dulu ya harus beli dulu, harus prepare kalau kamu mau makanan yang kamu suka gitu. Jadi adalah jeda-jeda tertentu, itu penting banget. Orang tua pun jeda, dari media sosial, dari dunia digital boleh jeda. Get into keluarga, simpan handphonenya, bikinlah aturan misalnya 15 menit, nggak apa-apa nih kayak kita ngobrol gini di talk tanpa handphone. Itu juga melatih mereka. Atau bikin aturan kalau ada tamu atau nenek kakek simpen ya. Gitu. Ngobrol dulu, tanya dulu kabarnya. Gitu. Karena itu juga skill yang harus mereka punya. Kadang-kadang sekarang kalau tidak terperhatikan suka jadi terkikis tuh kemampuan sosialnya. Ya bingung aja mau nanya apa gitu ya. Singkat-singkat kayak di chat gitu kan. Padahal kan kita harus berinteraksi dan ya kita makhluk sosial. Nah itu harus juga kita fasilitasi mereka supaya adaptif gitu. Mau tidak mau meskipun dunia mereka sejak awal terpapar dunia digital, tapi kan mereka akan berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda usia. Nah itu konfliknya di situ kadang-kadang gitu. Banyak keluhannya di situ, guru-guru merasa bingung. Pimpinan-pimpinan perusahaan merasa bingung gimana ya ngaturnya gitu. Ya makanya harus sama-sama lah gitu. Kemudian Mbak, dari sisi aturan, orang tua mungkin punya cara seperti yang tadi disampaikan, gimana caranya nih anak saya bisa menuruti tapi juga masuklah cara-cara dia berkomunikasi satu sama lain gitu. Tidak jarang juga yang ditemukan mungkin sisi protektif ini tuh malah jadi sebuah penolakan dari anak ataupun juga membantah. Gimana sih biar nggak terkesan otoriter atau bahkan orang tua ini justru mental ke anak. Karena kan ada juga anak yang bilang bahwa saya mah sama orang tua justru nggak terbuka. Saya justru cocok, saya yang lebih tahu loh gitu misalkan. Dia ngomong ke temennya seperti itu. Karena pun saya pun juga sering mendengarkan cerita teman-teman ataupun juga saya pribadi seperti itu gitu. Nah jadi kalau perilaku, kita melihat perilaku anak, jangan langsung judgement di awal ya. Gitu kayak kok anak saya membantah terus gitu. Kita harus cross check gitu. Apa sih tujuan dia membantah? Apakah dia lagi menguji kemandiriannya? Tes nih, boleh nggak sih saya ambil keputusan sendiri? Orang tua saya percaya nggak sih sama kemampuan saya gitu. Dilihat itu dulu. Karena begitu negatif di awal, orang tua kan marah. Kenapa sih bantah? Ini tuh baik tahu terbaik gitu ya. Padahal kita sebagai orang tua juga kadang-kadang ya salah juga. Ada kurang paham keseluruhan yang dia maksud. Jadi lebih baik dengarkan aja dulu. Oke, kamu mau melakukan ini, apa sih pengen tahu, apa sih concernnya, kenapa pengen banget nih pergi malam, apa sih kegiatannya, dengan siapa gitu. Jadi dimulai dari situ, sehingga mereka mungkin akan jauh lebih terbuka dibanding kita langsung cut gitu. Nanti kan dia cerita, Ma, karena malam itu ada nih festival musik yang asik, yang belum pernah Nah nanti orang tua mungkin bisa kasih solusi-solusi yang win-win solution lah. Kalau ternyata dinilai orang tua, kayaknya boleh deh, ini bentuk interaksi di musiknya juga tapi saya nggak mengizinkan dia sendiri, boleh nggak papa temenin gitu. Gak apa-apa deh papa sama mama nonton di area sini, kamu sama teman-teman. Gitu kan aman ya pulangnya gitu. Betul, loh gitu. Jadi karena kita harus tahu dunia mereka, gitu, apa yang mereka dengarkan, musik apa yang mereka gandrungi gitu. Jangan sampai kita menolak dan dia justru jadi fanatik ya gitu. Hanya grup pencinta musik ini yang mengenal saya gitu ya, karena memberikan harapan dan penghargaan ke saya tuh kayaknya diaku banget di sini nih gitu. Jadi orang tua jangan mau kalah. Orang tua sebenarnya punya
opsi ya untuk gimana caranya supaya ya dia tetap protect tapi ya halus lah ya Mbak ya, Iya, smooth betul. gitu loh. Tetap termonitor anaknya Betul. kemana dan terbuka juga apa Mhm. minat dan keinginan dari anak gitu ya. Mhm. Oke. Nah, kalau untuk ini dari peran gender ada juga pengaruh nggak? Misalkan pola asuh anak remaja perempuan dengan remaja laki-laki. Karena kan misalnya dalam satu keluarga aja tuh ada yang suka ngerasa saya mah beda sama teteh saya dulu kayak gini misalkan kayak Oh gitu. iya, iya. Waktu remaja kok saya sekarang kayak gini gitu dengan pola asuh orang tua. Apakah harus spesifik gitu gender perempuan dan laki-laki dari fase remaja? Oke, jadi mungkin membedakan perempuan dan laki-laki kan memang sudah berbeda ya, Ya. gitu. Allah memberikan dua jenis kelamin yang berbeda dengan device masing-masing gitu kalau istilah sekarang ya. Jadi dengan fitrahnya masing-masing. Orang tua harus paham bahwa misalnya ketika fitrahnya laki-laki gitu ya, misalnya oh dia senang menggunakan logika. Nah, kita masuk dari situ. Jangan masuk pakai perasaan dulu. Oke. Misalnya, aduh mama merasa itu nggak baik deh buat AA misalnya Iya, gitu. iya, iya. Masukkan logika dulu. Oke. Mama tahu nih cerita ini bahwa ini tuh berpengaruh seperti ini. Menurut kamu gimana? Kita search yuk sama-sama gitu. Misalnya dari logika dulu. Terus keuntungannya apa ya buat kamu? Coba kita lihat gitu. Nah, memang laki-laki juga sama ya, punya kepekaan juga, tapi memang jauh lebih sedikit dibandingkan perempuan yang jauh lebih peka terhadap perasaan. Iya. Kalau perempuan tuh cepat sekali pekanya. Pada umumnya tapi ya ada juga yang berbeda gitu ya. Pada umumnya seperti itu. Nah berarti kalau sama si teteh ini, teteh remaja, masuklah dari validasi perasaannya dulu. Oke. Oh gitu teh, pengen banget ya teh ikut sama geng ini ke kafe. Iya sih, kayaknya seneng kalau kita ditemenin sama geng-geng populer ini misalnya. Kita masuk ke perasaan. Nanti kan dia cerita, iya soalnya ini tuh yang penting banget buat aku sekarang gitu ya misalnya gitu. Nanti baru kita masukkan value-value-nya gitu sedikit demi sedikit. Ya boleh sih nak, tapi ada pertimbangan lain nih, menurut kamu gimana gitu. Nah itu yang perlu orang tua peka. Nah karena tadi gender tadi, kadang-kadang misalnya ibu nih, misalkan saya perempuan sebagai ibu, kan saya juga pakai perasaannya banyak ya. Apalagi mungkin orang psikologi gitu ya. Nah kalau ternyata punya anak laki-laki yang langsung logika, analytic thinking, ya kita titip ke ayahnya, ya tolong dampingi anak ini lagi ngambil keputusan ini gitu. Jadi kan match ya, karena paham gitu apa yang dipikirkan anak laki-lakinya si bapak ini gitu. Jadi partner mengasuh tuh partner gitu. Nanti ayahnya menurut ayah seperti ini gitu. Jadi Bisa bisa disesuaikan ya. Misalkan untuk kebutuhan logika ayahnya kayaknya lebih proper nih untuk bisa pada memberitahu. umumnya. Iya pada umumnya. Ibu dengan anak perempuan ya berbicara soal perasaan itu ya dengan halus gitu. Tapi juga ada istilahnya perkiraan ataupun juga asumsi bahwa katanya anak perempuan lebih dekat sama ayah, anak laki-laki lebih dekat sama ibu. Itu benar nggak Mbak gitu? Dari sisi psikologis nih saya pengen tahu. Sebetulnya anak akan mendekat ke orang yang bikin nyaman. Oke, itu intinya ya. Iya, jadi harusnya berlomba aja dua-duanya dekat. Oke. Cuma memang mungkin ketika remaja bentuk interaksinya berbeda. Misalnya dengan lawan jenis, misalkan udah kaku-kaku nih, misalnya dipeluk ayahnya si teteh ini gitu ya. Atau misalkan yang laki-laki udah nggak mau nih dipeluk di muka umum sama ibunya gitu ya. Bentuk interaksinya aja. Tapi mudah-mudahan kita make sure kedekatan emosionalnya harus kedua-duanya gitu, karena baik ayah maupun ibu punya ininya masing-masing loh, pengaruh yang baik juga untuk anak gitu. Misalnya cross nih, misalnya anak perempuan dekat dengan ayah, dia jadi tahu bagaimana seorang laki-laki memperlakukan perempuan, terus tanggung jawab laki-laki kepada perempuan gitu. Terus jadi kan referensi mungkin nanti jodohnya gitu ya. Memang bukan harus selalu dengan ayah, tapi ayah saya aja menghargai saya sedemikian rupa. Kayaknya harus saya berteman dengan
laki-laki yang seperti itu ya, gitu, Nah. figurnya. Begitupun yang laki-laki melihat ibu, oh ibu tuh capek ya kalau ternyata tidak dibantu gitu. Terus ngelihat ayahnya bantu, oh ternyata ayah bantu ibu masak nggak apa-apa. Itu jadi nanti bekal dia loh ketika berumah tangga, berinteraksi, bahwa perempuan sama laki-laki harus bekerja sama. Logika juga masih bisa disisipkan dengan perasaan, begitupun juga perasaan dengan logika, betul. ya. Dari sisi dua gender fase remaja ini ya. Nah, kalau ditanya soal tanda-tanda gimana fase remaja atau anak remaja ini mengalami tekanan mental ataupun juga masalah tapi tidak mau berbicara, ada nggak sih ciri-cirinya yang bisa orang tua ketahui tanpa atau sebelum dia bertanya atau berbicara, bercerita? Oke, jadi seseorang yang mengalami tekanan mental yang cukup berat saat itu, sebetulnya tidak hanya di remaja ya, di siapapun ini bisa kita lihat tanda-tandanya. Yang pertama mungkin dia akan lebih mengurung diri, lebih menarik diri dari sosial gitu. Yang biasanya senang ngobrol sama teman-temannya tiba-tiba dihubungi beberapa hari tidak ada. Kemudian yang kedua, hal-hal yang dia sukai tiba-tiba tidak mau dia lakukan. Misalnya anaknya biasanya senang olahraga, kok seminggu ini dia tumben ya nggak ada aktivitas olahraga. Kemudian mungkin dia juga cepat marah ketika ditanya, baru tanya satu kata udah marah gitu ya. Terus mungkin aja kalau di remaja jadi lesu, nggak semangat sekolah gitu ya, nggak semangat ekskul atau kegiatan-kegiatan. Itu harus jadi aware kita sebagai orang tua kenapa ya gitu. Nah apalagi kalau berlangsung cukup lama, misalnya 2 minggu nih, wah itu udah tanda-tanda sih kita harus mendekati gitu. Tapi bukan menginterogasi, karena kalau menginterogasi dia kabur gitu. Misalnya, kenapa sih mama lihat diem aja di kamar bukannya di luar gitu. Dia makin diam di kamar sih gitu. Jadi mendekatinya misalnya gini, nak, mama lihat dari kemarin kok Aa seneng banget ya di kamar gitu. Padahal mama bikin makanan spesial nih gitu. Kenapa apa sakit? Gitu loh, ditanyanya terbuka gitu. Enggak kenapa-napa. Oh ya sudah, nanti kalau suatu saat butuh ngobrol sama mama ada ya gitu. Kasih tahu aja Aa mau apa gitu. Apa yang mama atau papa bisa bantu gitu. Jadi dibuka ruangnya pelan-pelan lah gitu. Sehingga mereka kalau buntu mudah-mudahan cari advice-nya ke orang tua gitu. Akhirnya udah pusing tanya ke orang tua. Atau misalnya orang tua ternyata tidak bisa menanggulanginya juga. Misalnya, aduh iya gimana nih Pak misalnya ya. Ini kita juga bingung. Nah, carilah bantuan profesional. Mah, misalnya nak, mama papa kayaknya mungkin ya cuma bisa bantunya di sini. Kayaknya kamu masih butuh ini deh rilis emosinya atau hal-hal yang bikin kamu sakit hati. Kita temenin ke psikolog yuk gitu. Ini bukan sekedar iklan ya, tapi begitulah prosesnya gitu. Kadang-kadang mereka jauh lebih terbuka. Karena kan psikolog itu netral gitu. Tidak ada hubungan persaudaraan, sehingga mereka akan bisa keluar. Karena jangan-jangan yang jadi masalah dia adalah tentang orang tuanya. Ya tentu saja nggak akan cerita ke orang tuanya gitu. Jadi supaya lebih terbuka, justru ada yang lebih independen ataupun juga paham ya tentang psikologis gitu. Nah itulah mungkin bisa menjadi sebuah referensi juga ya buat sobat podcast. Gimana bisa bercerita tentang keadaan keluarga atau bahkan pola asuh itu ya, Mbak Faina ya. Nah kalau untuk istilahnya ngelihat ada beberapa hal yang terjadi di luar sana gitu ya. Orang tua tuh apakah harus selalu membela anaknya ketika ada permasalahan, in case misalkan ada laporan dari luar bahwa yang salah tuh anaknya gitu loh. Ini gimana sih pendekatannya supaya anak tenang, kita juga sebagai orang tua bisa membela dan melindungi gitu. Tapi juga kita mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi di luar sana, di luar lingkungan keluarga. Oke. Karena secara langsung pengen membela ya pasti orang tua.
Tapi perlu diingat bahwa orang tua tuh tidak wajib membela semua perilaku anak, tapi wajib mendampingi. Bedakan ya, membela dan mendampingi. Jadi kalau anak salah, dampingi. Gitu. Apalagi masih remaja itu di bawah pengawasan orang tua. Gitu. Kalau ada hal-hal hukum itu orang tua yang ditanya gitu ya. Gitu. Jadi orang tua harus dampingi kesalahan anak misalnya. Tetap memberikan kasih sayangnya wajib, memberitahu yang salah wajib juga. Gitu. Jadi memang orang tua harus dengan sadar memberikan waktu bahwa anak sewaktu-waktu bisa salah. Tapi kita cepat datang. Oke nak, kamu sudah melakukan kesalahan ini. Apa ya yang bisa kita lakukan? Misalnya anak kita yang membuli temannya misalnya gitu. Ini udah menyakiti loh teman kamu. Daripada ibunya hanya membela, di rumah soleh gitu ya, nggak pernah mengejek. Kita bantu dia untuk menyelesaikan. Kamu harus gentle. Izin ya ibu mau tanya di sekolah gitu ke guru. Gitu. Kan guru cerita segala macam. Oh ternyata kayaknya kamu nih yang duluan salah gitu. Izin ya ibu kayaknya harus mengantarkan kamu untuk meminta maaf ke orang tua temanmu. Gitu. Jadi gentle. Ya ibunya juga kan ikut malu, tapi kan memberanikan diri. Nggak apa-apa. Tapi kamu yang minta maaf, bukan ibu. Gitu. Karena banyaknya ibunya, anaknya tidak dilibatkan sehingga nggak ada efek jerak. Nah itu. Kan berdebar ya ketika disuruh minta maaf dan berproses itu. Jadi kapok lah istilahnya, nggak mau lagi. Tapi kalau orang tuanya yang selalu handle, itu jadi bumerang. Anak nggak pernah mandiri, anak nggak pernah tahu bahwa setiap perilaku itu ada konsekuensi. Bahkan nanti kalau udah dewasa ada konsekuensi hukum. Jadi terbiasa di backup sama orang tua. Wah ya benar, ini penting sekali, dari dua sisi harus mengetahui juga. Dan mungkin dari sekian banyak orang atau orang tua yang konseling mungkin ke Mbak Faina gitu ya, ada banyak case yang disampaikan. Nah dari Mbak Faina mungkin ada yang mau disampaikan juga nih kepada para orang tua yang menyaksikan podcast Titik Temu. Nah aku udah nyiapin. Apa tuh? Bilang. Jadi aku punya 2 surat yang mungkin coba dibacakan ya. Mudah-mudahan ini juga jadi pengingat kita. Sebagai saya juga orang tua dan mungkin yang nonton nanti ya. Ini 2 surat dari remaja. Memang bukan betul-betul menulis surat untuk saya, tapi berdasarkan hasil konseling dan juga seminar-seminar gitu ya. Nih. Kalau aku diam bukan karena aku nggak peduli. Aku cuma takut kalau aku ngomong jujur kalian marah. Jadi aku memilih diam agar rumah tetap tenang. Nah jadi kadang-kadang diamnya anak perlu ditanya. Gitu. Mereka juga bingung, takut disalahkan. Jadi orang tua daripada mengkritik kenapa diam saja, coba dekati dengan lembut. Barangkali ada hal-hal yang begitu dia rasakan dan takut untuk bicara. Surat yang kedua ya Kang. Nih ini ada lagi, berbeda case. Aku sudah belajar, berjuang dan berusaha, tapi jarang dapat kata terima kasih atau aku bangga sama kamu. Padahal kata itu bisa loh buat bahan bakar aku untuk terus kuat. Sayangnya mungkin sebagai orang tua atau orang dewasa, kita sebagai kakak lebih sering reaktif ketika anak-anak melakukan kesalahan. Anak remaja melakukan kesalahan. Tapi lupa mengapresiasi ketika mereka on track. Terima kasih ya untuk terus berjuang dalam pendidikan ini. Mama tahu susahnya belajar. Itu jarang kita dengar. Atau mungkin di era-era pengasuhan dulu kurang nih afirmasi karena mereka butuh. Ada anak yang sampai nggak tahu ini batasnya sampai segimana. Saya harus berbuat supaya orang tua saya bangga. Gitu. Wah luar Mungkin biasa. itu pesan itu untuk ini ya pengingat kita. Betul.
Semoga ini juga bisa sama-sama menjadi reminder lah untuk semua yang menyaksikan podcast ini. Mbak Faina, terima kasih banyak loh sudah Dengan senang hati. bercerita banyak hal, dan juga ini menjadi ilmu juga buat saya mungkin mengalami pola asuh dari orang tua seperti apa. Semoga bermanfaat juga untuk sobat podcast yang menyaksikan podcast Titik Temu TVRI Jawa Barat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya di podcastnya dan juga konten-konten lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Titik Temu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.